Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Yunita dari SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Hairun Ternate tahun 2021 Angkatan 4. Saya menggunakan Office 365 Microsoft Teams untuk pembelajaran. Pada PPL 1 ini saya menggunakan model problem-based learning untuk materi substansi genetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya, anak-anak hebat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, insya Allah. Dua kelas silakan bikin doa dulu sebelum kita masuk pembelajaran. Oke Bu, mari kawan-kawan sebelum kita memulai pembelajaran hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Teguh sudah pimpin doa. Saya akan ambil, silakan on kamera, saya akan ambil print screen untuk absen kita malam ini. Dan jangan lupa mengisi link absen yang ada di Microsoft Teams. Ya. Ini kita akan masuk ke pembahasan bab baru tentang substansi genetika, bab 3. Kemarin kita sudah belajar tentang metabolisme. Tapi sebelum pembelajaran, kita akan mengingatkan kembali menjaga protokol kesehatan karena kita masih di era pandemi, ya. Jangan cuci tangan, pulang dari sekolah semua alat dan perangkat yang kalian bawa harus dibersihkan, jangan lupa mandi. Itu ya. Ice breaking dulu supaya semangat. Kita tebak warna. Nah, ini gambar warna apa anak-anak? Kuning. Alhamdulillah. Biru tua. Biru tua. Hitam. Oke, terima kasih sudah pada semangat, suaranya sudah pada keluar. Kita masuk ke pembelajaran. Peta konsep yang akan kita pelajari pada materi substansi genetika atau materi genetik. Materi genetik di sini kita akan bahas untuk pertemuan pertama itu komponen dalam pewarisan sifat. Ada 3 yang akan kita bahas. Ada kromosom, DNA, dan sintesis protein. Ini perhatikan gambar ilustrasinya. Gambar apa ini? Cermati. Adakah persamaan ciri dari anggota keluarga pada gambar ini? Teguh? Apa itu gen? Gen itu substansi materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat-sifat. Kompetensi dasarnya. Kita akan menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam pewarisan sifat. Lalu di akhir nanti ada penugasan keterampilan psikomotorik. Kalian akan belajar mendesain model DNA. Nanti menjadi tugas rumah. Tujuan pembelajaran kita dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat. Pewarisannya itu dikenal dengan istilah hereditas. Nah, yang jadi masalah adalah di mana sih karakteristik itu disimpan di dalam tubuh makhluk hidup? Setelah kalian lihat tadi sedikit materi awal untuk pembahasan substansi genetika, dan kalian juga sudah baca modul ajar sama bahan presentasi yang ada di Microsoft Teams. Kalian sekarang untuk mendiskusikan kasus yang sudah saya bagikan di LKPD. Sudah di print semua LKPD-nya. Sekarang perhatikan orientasi masalah yang sudah ditampilkan. Setiap kelompok nanti membahas masalah yang berbeda. Sekarang silakan kalian masuk ke breakout-nya masing-masing. Dan mereka menemukan seseorang yang lebih mirip dengan keluarga mereka masing-masing. Lanjut nih ke pertanyaan keberapa sih? Tiga. Ketiga.
bagaimana ke pertanyaan keempat nih? Ada Bu Erni, Bu. Iya, gimana? Udah nyampe mana nih diskusinya? Nyampe ke pertanyaan. Lancar kan? Lancar lah, lancar diskusi. Ya, gimana? Betul sekali, Ubi. Jadi gen orang tua itu akan diwarisi oleh anaknya. Gen itu adalah DNA yang berfungsi sebagai penentu sifat individu. Oke, itu ya penegasannya. Jadi kelompok ini sudah bagus diskusinya. Siapkan bahan presentasinya untuk nanti kita presentasikan di room besar. Terima kasih. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa melihat kemiripan dari orang-orang yang ada di tampilan gambar ini. Nah, kemudian ada 5 permasalahan dari bahan diskusi tadi. Yang pertama, apakah Anda melihat? Yang kedua, bagaimana anak kembar identik bisa terbentuk? Yang ketiga, apa benar DNA kembar identik itu benar-benar identik juga? Yang keempat, apa artinya kalau DNA-nya sangat mirip? Kemudian yang terakhir, sampel apa yang diambil untuk tes DNA? Saya akan menjelaskannya di slide berikutnya. Ini hasil diskusi kami tentang 5 permasalahan tadi. Yang pertama, bukan hanya wajah yang mirip, anak kembar identik memiliki jenis kelamin yang sama. Tubuhnya terlihat mirip dan seringnya dipakaikan baju yang kembar atau sama. Terkadang jika kita melihatnya pertama kali itu cukup sulit untuk membedakan mana adik dan kakaknya. Soalnya sama kan. Lalu anak kembar identik itu terbentuk dari 1 sel telur ibu dan 1 sperma yang sama. Setelah terjadi konsepsi atau pembuahan, seharusnya sel ini berkembang menjadi 1 zigot. Pada kembar identik, setelah konsepsi, sel telur dan sel sperma yang menyatu tersebut membelah menjadi 2 zigot. Selanjutnya, kedua zigot tersebut baru tumbuh berkembang masing-masing menjadi 2 individu. Karena berasal dari 1 sel telur dan 1 sperma yang sama, maka anak kembar identik memiliki DNA yang sama dari 1 sel sperma yang sama. Lalu DNA terdiri dari kromosom yang informasi genetik. Informasi genetik ini lah yang menentukan segala ciri dan sifat tubuh, mulai dari warna rambut, mata, dan struktur otot, juga lain sebagainya. Jadi sampel untuk tes DNA yaitu bisa dipakai untuk hampir seluruh sampel biologis bisa dipakai untuk melakukan tes DNA. Seperti apa? Yaitu seperti rambut, air liur, urin, darah, sperma, cairan vagina, serta jaringan tubuh lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak,
Yuk, ini pasti harus lebih hebat lagi ini. Silakan kelompok 3 ada Jidan, Kun, Neng Aprilia, Rohmah ya. Pasti Yeni sama Yuyun. Maaf, ada yang ingin ditanyakan? Ini ada kemiripan tadi ya dengan kasus pada kelompok 2. Tapi mereka pembahasannya lebih dalam lagi dari kasus kelompok 2 tadi ya. Sampelnya sama ya, seluruh tubuh itu bisa dijadikan sampel karena seluruh sel pada tubuh itu mengandung DNA. Bagus, keren sekali. 3 kelompok ini sangat luar biasa presentasinya untuk malam ini. Hebat sekali ya. Terima kasih ini. Jadi memang DNA itu adalah representasi dari gen yang yang bisa diwariskan. Gen yang bisa diwariskan. Saya sampaikan sedikit materi penguatan, usah putar ulang untuk melihat kembali dan mengingat kembali materi ini. Ini bentuk kromosom. Untuk kromosomnya, kita bisa lihat kromosom itu adalah benang kromatin yang dimampatkan. Nah, di sini nanti tempat-tempat gen itu yang disebut dengan istilah lokus. Nih, lokus gen. Lokus gen itu tempatnya. Di sini juga kita bahas DNA tadi, nih DNA. Tuh. Kemudian saya mau ulas sedikit. Nah, ini unsur DNA. DNA itu terdiri dari 3 bagian, ada gula fosfat, gugus fosfat, sama basa nitrogen. Basa nitrogen itu yang ada di tengahnya. Nah, itu yang tadi kode yang disampaikan dalam tes DNA. Ada yang A, G, C, T. G selalu berpasangan dengan C, dan A itu selalu berpasangan dengan timin. Nah, ini nanti kalian pelajari lagi di sini, ya. Buku SMA itu ada sedikit miskonsepsi, gambar tadi dikatakan sebagai nukleosom itu berbentuk manik-manik, tapi sebenarnya manik-manik ini adalah protein histon. Protein histon yang memintal benang-benang DNA itu supaya menjadi padat. Tapi dia tidak berbentuk manik-manik, dia tetap berbentuk seperti padatan benang. Padatan benang, tidak berbentuk seperti manik-manik ini ya. Jadi dia tetap berbentuk padatan benang seperti ini. Ini kesalahan atau miskonsepsi yang terdapat pada buku pelajaran SMA. Nah, ekspresi, maka materi genetik itu terdiri dari DNA dan RNA dalam bentuk tRNA atau mRNA. Dan yang terakhir, ini adalah tugas mandiri yang akan kalian kerjakan dalam kelompok di rumah. Nanti minggu depan bawa model 3 dimensi DNA atau kromosom, pilih salah satu. Silakan nanti kelompok 1 mau buat DNA atau kromosom, kelompok 2 bebas. Nah, di tugas untuk saya nilai hasil diskusi dan hasil presentasi kalian pada malam ini. Tugasnya diupload secara pribadi ya, di kolom tugas masing-masing. Walaupun tugas kelompok sama isinya, tapi kalian masukkan ke ada jangan lupa. Dan pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan DNA dan RNA sama kode genetik. Jangan lupa tugas mandirinya dibuat ya. Nah, untuk akhir pembelajaran, Ketua Kelas Teguh silahkan pimpin doa dulu. Iya, Bu. Mari kita semua membaca hamdalah. Semoga hari ini apa yang kita pelajari bermanfaat. Mari kita bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya semua. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat, dan terima kasih juga untuk waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan dan kesehatan. Dan lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri meeting kita untuk malam ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah hasil penilaian uji kompetensi untuk pertemuan pertama substansi genetika di tes portal.